Halo anak-anak kelas 4, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita untuk hari ini, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, kita masih di tema 4, subtema 1 ya anak-anak. Nah, untuk Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang buku sastra. Apa saja sih yang akan kita lakukan hari ini? Nah, simak baik-baik videonya ya. Yang pertama, coba anak-anak buka di Bupena kalian masing-masing halaman 5. Bupena 4B ya, halaman 5. Nah, di situ dijelaskan tentang bagaimana mengulas isi buku sastra. Anak-anak di sini pasti sudah pernah mendengar ya tentang buku sastra. Buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Nah, mengulas buku sastra itu berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai serta memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Siapa di sini yang suka membaca? Bagus sekali ya yang suka membaca, lanjutkan terus hobinya, karena membaca buku itu bagus sekali. Anak-anak yang masih malas-malasan membaca, ayo coba mulai sekarang, coba kamu cari sebuah buku, tidak perlu yang tebal-tebal, yang tipis juga tidak apa-apa. Nah, kamu coba baca dan pelajari isi bukunya. Tentu saja buku yang bisa membuat kamu mempelajari hal-hal baiknya ya. Nah, hal yang kita ulas dalam sebuah buku itu ada 4 poin. Yang pertama, biasanya data buku. Nah, data buku itu berisi judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Nah, kemudian yang kedua, biasanya yang diulas dalam buku sastra itu adalah inti cerita yang ada di dalam buku tersebut. Intinya itu sedang menceritakan tentang apa cerita dalam buku sastra itu ya. Selanjutnya adalah manfaat membaca buku tersebut. Kira-kira buku yang dibaca itu akan berguna atau tidak? Jika ada manfaatnya, tuliskan manfaatnya membaca buku ini adalah titik-titik-titik. Nah, atau misalkan buku ini kurang bermanfaat karena apa? Nah, jadi harus ada keterangan dan juga alasannya. Lalu yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Jadi anak-anak ketika mengulas sebuah buku sastra menyebutkan juga kelebihan dari buku itu apa. Apakah misalnya, oh jalan ceritanya bagus sekali, tidak bisa ditebak, atau kelebihannya adalah buku ini tebal tapi membuat pembaca selalu ingin membaca terus-menerus begitu, atau kekurangannya adalah bahasanya terlalu berat untuk anak-anak, atau bahasanya terlalu mudah untuk dimengerti anak-anak kelas 4 misalnya. Nah, jadi banyak sekali contohnya ya. Nah, sekarang coba anak-anak buka di halaman 10, Bupena kalian halaman 10. Nah, ini kita akan mempelajari tentang menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah cerita itu apa sih? Tentu saja adalah tokoh ya. Kalau tidak ada tokoh, cerita itu bukan cerita namanya ya. Nah, tokoh itu apa? Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tentu saja tokoh adalah yang melakukan ya, atau pelaku dalam sebuah cerita. Nah, kemudian tokoh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama atau tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita, atau tokoh pembantu, yaitu berperan untuk mendukung tokoh utama. Jadi biasanya ada dua tokoh ya, tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, sekarang coba anak-anak di halaman 10 Bupena kalian itu ada sebuah bacaan yang berjudul Lalang. Kita akan membaca bersama-sama ya cerita tersebut ya. Oke, sudah dapat anak-anak? Kalau sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada Loreng, si harimau. "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih.
Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon yang ada di sini. Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Nah, kira-kira dari cerita yang singkat ini, anak-anak, menurut kalian siapa yang menjadi tokoh utamanya? Ya, tentu saja tokoh utamanya adalah si Lalang. Nah, lalu kira-kira tokoh pembantunya itu siapa? Ya, betul sekali. Di situ ada Loreng ya. Loreng si harimau itu berperan sebagai tokoh pembantu. Nah, pada cerita ini si Lalang adalah tokoh utamanya. Lalang hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggal, tetapi ia merasa sedih karena tempat tinggalnya itu ditebang oleh manusia. Nah, kemudian tokoh pembantunya adalah Loreng. Nah, itu dia contohnya ya anak-anak untuk bagian menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Selanjutnya, silakan dibuka dalam buku halaman 12. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya, dalam sebuah cerita itu tokohnya pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang ceria, ada yang humoris, ada yang aktif, ada yang pendiam, dan lain sebagainya. Nah, tokoh dalam cerita memiliki karakter berbeda yang akan membuat penokohan dalam cerita itu jadi memiliki perilaku yang bermacam-macam pula. Nah, untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam sebuah cerita yang kalian baca, kalian harus melakukan beberapa hal berikut ini ya. Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah membaca secara seksama jalan ceritanya. Jadi, kalian waktu membaca itu dibaca baik-baik dan dipahami baik-baik jalan ceritanya. Kira-kira ceritanya itu ingin membicarakan tentang apa dari awal hingga akhir ya. Kemudian yang kedua, perhatikan perkataan dan perbuatan tokohnya. Jadi, setiap perkataan dan perbuatan tokohnya itu diperhatikan juga. Dari situ kan kalian bisa mendapatkan perilaku apa sih yang dia lakukan itu, atau karakter apa sih yang dimiliki oleh tokoh tersebut ya kan. Jadi kalian bisa menilai. Dan yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Jadi dia hidupnya, tinggalnya di tempat yang seperti apa atau yang bagaimana kira-kira. Nah, dengan 3 hal ini anak-anak akan bisa memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke buku pena halaman 19. Di situ akan dipelajari tentang memberikan pendapat tentang inti cerita. Kalau tadi tokoh, sekarang inti cerita ya. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memberikan pendapat dalam cerita ada 4 hal di sini ya, anak-anak. Yang pertama, baca cerita dengan cermat, termasuk dialog antar tokohnya. Jadi, di setiap penilaian anak-anak syaratnya adalah membaca dengan seksama, dengan cermat ya. Lalu yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan, pertentangan, ataupun bahkan perdebatan yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan atau konflik tersebut. Kira-kira ketika ada sebuah konflik dalam cerita itu, apa sih yang menyebabkan konflik itu bisa terjadi? Nah, kemudian anak-anak baru bisa yang terakhir, yaitu mencari bagaimana permasalahan itu diselesaikan, sehingga anak-anak tahu inti ceritanya itu tentang apa. Oh, misalkan di situ permasalahannya adalah seperti Lalang tadi ya. Lalang kan mencari rumahnya, tetapi rumahnya menjadi hilang karena tempat tinggalnya sudah dirusak oleh manusia. Nah, kira-kira di cerita itu berarti kan penyebabnya adalah manusia ya, dan akibatnya ya jadi kehilangan tempat tinggal Lalang dan juga Loreng ya kan. Nah, terus kira-kira bagaimana permasalahan itu diselesaikan? Nah, tadi karena cerita itu singkat, kita tidak tahu ya permasalahannya itu diselesaikan dengan cara apa, tetapi biasanya dalam sebuah buku itu ketika ada konflik atau masalah akan dibicarakan juga tentang solusinya, begitu. Nah, itu tadi anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini tentang
materi bahasa Indonesia. Kita tadi sudah mengawali dengan apa itu mengulas isi buku sastra, terus menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, memberikan pendapat tentang tokoh dari cerita, terus memberikan pendapat tentang inti cerita. Nah, itu tadi anak-anak semoga bisa lebih tahu lagi ya tentang memberikan pendapat terhadap buku sastra. Sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan tugas yang diberikan di Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.